Kita sekarang mau bahas tentang kesurupan. Itu temen lu jahil, hantu yang di pohon depan dipanggil suruh nakutin lu, tapi dia nggak bisa handle, akhirnya marah si hantunya. Jadi nanti kalau ketemu sama orang-orang yang kesurupan, ayo ketemu dulu sama saya, kita tes apakah dia benar-benar kesurupan atau enggak. Karena ada cara yang sangat mudah, praktis, Gimana untuk tuh? membuktikan orang itu kesurupan atau enggak. Gimana tuh? Saya coba nih. Penasaran. Pasti akan benar-benar bisa melihat dalam tanda kutip makhluk yang selama ini nempel di badan Akang. Dilihat dari tangannya, tangan makhluknya itu begitu. Akang akan melihat tangan Akang berubah menjadi makhluk yang biasa nempelin Akang selama ini. Kontroversi, toleransi. Jangan disingkat ya? Iya, jangan disingkat. Kontroversi, toleransi. Jangan disingkat. Saya tuh ngegantiin Pak Helmi sekarang di sini. Oh, gantiin Pak Helmi. Pak Helmi tuh sibuk banget, jadi saya dipaksa untuk datang ke sini untuk ngebajak studionya dan timnya yang banyak ini. Iya. Nah, ini baru datang ke sini ya? Ini ngapain juga Mau ini? ngasih tahu nih. Apa nih? Sama Kang Guru nih. Ini ada isinya. Hah? Ada isinya. Apa isinya? Benang sama biji tasbih. Tetek tiktis. Ini Gimana, tamu baru lucu-lucu. Bahas apa kita nih? Jadi teman-teman, kita sekarang mau bahas tentang kesurupan. Sekali lagi ini adalah kontroversi dan toleransi. Jadi kita sama-sama bahas tentang sesuatu. Nanti kalau mau kontroversi, mau beda pendapat, mau apa ya boleh aja, tapi tetap dalam kebijaksanaan. Jadi kita sama-sama kontroversi tapi saling bertoleransi. Akang, saya pengen tahu tentang cerita kesurupan. Akang kan pernah kesurupan ya? Betul. Nah, ini nanti kita akan bahas apakah mungkin secara ilmiah kesurupan itu ada gitu. Atau tapi pengalamannya dulu gimana nih pengalamannya? Ya, jadi dalam perjalanan nyari narasumber nih Kang ya. Kan saya suka wawancara narasumber ya. Banyak banget tuh kisah-kisah tentang kesurupan. Termasuk dulu saya pernah ngalamin tentang kesurupan. Jadi Akang yang suka wawancara kesurupan tapi pernah kesurupan juga gitu? Itu dulu banget, pas banget. masih zaman jahiliyah lah. Nah tapi ketika misalnya saya bingung, biasanya saya tuh nyari itu menurut pandangan ilmiahnya seperti apa dan pandangan khususnya agama itu seperti apa gitu. Ternyata yang saya tahu, kalau dari pandangan medis, kesurupan itu bisa dibilang seperti gangguan mental ya. Bukan Jadi gangguan mental sih. Trans. Jadi dia tuh kayak ketika kehilangan kesadaran, bisa dibilang berganti dirinya, identitasnya itu jadi orang lain gitu. Oh. Nah, bahkan ada satu penyakit namanya skizofrenia ya, dimana penyakit itu rata-rata yang mengalaminya itu bakal mengalami halusinasi, delusi, dan juga kekacauan emosi gitu-gitulah. Iya. Nah, saya coba cari tahu tuh Kang. Oh, kalau menurut medisnya kayak gini gitu. Bahkan data dari WHO aja bilang itu ada 20 juta orang di dunia yang punya penyakit ini gitu loh. Skizofrenia. Iya, dan di Kemenkes sendiri di 2019 yang aku cari itu 450.000 ada orang yang mengalami gangguan jiwa berat ODGJ ya, termasuk skizofrenia itu. Akang termasuk. Jangan. Oh enggak ya. Nah, tapi kalau dalam pandangan agama, kalau aku agama Islam, jadi kesurupan itu adalah suatu kondisi ketika tubuh seorang itu kerasukan jin gitu. Nah, ketika kerasukan jin, saat kondisinya itu emosinya lagi negatif gitu loh. Dan bahkan kadang ya kalau lagi ngobrol di warkop gitu, disebut bisa juga sebagai salah satu tanda lemahnya iman katanya. Nah, penyebabnya bisa macam-macam tuh. Ada yang katanya sirik pakai ilmu hitam, ada kiriman jin, bahkan kadang kita nggak tahu ya ketika menzolimi jin, akhirnya jinnya marah gitu. Akang ke kaos hitam. Emang nggak? Kan ilmu hitam. Benar juga. Garing Hitam dua kali. juga jaketnya. Nah, kalau pengalaman kesurupanku sendiri, jadi waktu itu aku masih zaman jahiliyah. Masih Emang sekarang sekolah. nggak? Membaik sih sebenarnya. Nah, ketika itu zaman jahiliyah, masih SMA, ada satu temanku nih katanya bisa hantu gitu loh. Aku nggak percaya saat itu. Ini orang stres apa gimana kali, pikiranku ya. Saat itu ya. Iya. Nah, dia main ke rumah sekitar jam 12 malam tuh. Jadi rumahku itu cuman ada 4 deret. Nah,
depannya itu kuburan tadinya, tapi kuburan dan perkampungannya itu diganti semua, digusur gitu ya, jadi satu rumah besar gitu. Nah tapi ada satu pohon yang nggak ditebang sama pemiliknya, nggak tahu kenapa. Nah dia main ke rumahku, nah pas lagi main itu cerita tentang teman-temannya dia ini ke villa, kesurupan gitu loh. Jadi di awal itu dia udah ngelihat ada hantu, nah hantunya itu nggak suka dengan perilaku teman-temannya. Sebut aja namanya John ya. Nah si John ini bilang, hantu di sini nggak suka lo sama perilaku lo pada gitu loh. Karena ada yang minum-minuman keras, ada yang pacaran gitu. Tapi dia malah diledekin. Nah pas menjelang subuh, pada kesurupan tuh yang cewek-cewek pada nari-nari gini, neng kene ngomong bahasa Jawa, padahal nggak bisa bahasa Jawa. Ini kejadiannya di mana sih? Di puncak ini. Oh puncak. Puncak. Nah pas si temanku si John ini lagi cerita, tiba-tiba di leherku nih kayak ada yang niup gitu loh. Gitu. Wih panik gitu kan. Nengok. Padahal anginnya tuh di sini doang gitu, gimana sih? Kayak ditiup dari belakang. Pakai sedotan itu kayak gitu. Nah kayak ditiup dari belakang. Nah akhirnya aku ngajak temenku tuh, John ke kamar gua aja yuk John gitu. Yang tadi bisa lihat hantu itu? Iya. Wah takut lu gitu ya. Nggak mau dong dibilang takut ya nggak. Gua ngapain takut sama hal kayak gitu kan. So berani lah. Nah akhirnya masuk ke ruang tamu. Dari teras tuh masuk cuma dikit doang. Ruang tamu itu ada sofa bisa senderan. Iya. Nah dia lanjut lagi cerita tuh. Neng kene. Tiba-tiba diem. Nah pas dia diem itu, aku tanya, kenapa lu gitu? Diem doang gitu. Pas kedua kali aku tanya, kenapa lu? Dia malah gini, gitu, kayak orang panik. Nah tiba-tiba aku cekek dia. Kita lagi ngobrol nih, tiba-tiba aku cekek Kang Guru gitu loh. Oh iya. Nah tapi aku nggak mau. Ngapain nih kok gue nyekek dia gitu kan? Nggak mau tapi nyekek nih. Oh. Jadi jalan sendiri. Badannya gerak sendiri. Dan seperti ada yang neken gitu. Di hack gitu. Oh iya benar juga ya. Jinnya nge-hack tuh. Tahu passwordnya kali. Nah akhirnya setelah dicekik, aku di situ teriak Allahu Akbar. Aku naik tangga ke atas, dia minta tolong sama keluarga. Karena nggak mau dong mau diapain itu tubuh gua gitu kan. Mikirnya saat itu. Nah, tapi kok bisa naik ke atas? Itu bisa dikendalikan? Jadi kayak kita berantem gitu mengendalikan gitu. Gue pengen kiri, gue pengen kanan gitu. Nah makanya itu kerasa berantemnya? Kerasa ya. Nah aku naik tangga lah. Naik tangga itu mohon maaf 4 kaki lah. Kayak anjing itu loh. Sambil teriak-teriak. Nah orang keluar rumah pada keluar, dikira ada maling dong, kan udah mau jam 1 pagi kan. Nah dia bawa samurai. Siapa yang bawa samurai? Orang tua aku. Temanku naik, dikira dia malingnya. Untung nggak kejadian saat itu. Nah ceritanya berakhir, aku di situ lemes banget setelah mengalami nyaris kesurupan itu. Nyaris apa udah kesurupan? Aku sih berpikir itu nyaris ya, karena. Tapi kan udah nyekek orang tuh, udah nggak bisa ngendaliin diri kan? Setelah itu aku kendalin lagi gitu loh. Nggak bisa. Ngapain gitu. Nah aku akhirnya naik ke atas gitu. Nah sampai hari ini ada satu kejadian yang membuat aku bingung tuh. Jadi pagi harinya ada salah satu keluarga yang katanya habis sholat malam, terus dia bilang, itu temen lu jahil, hantu yang di pohon depan dipanggil suruh nakutin lu, tapi dia nggak bisa handle, akhirnya marah si hantunya, menurut dia. Terus aku tanya emang hantunya kayak gimana, dibilang genderuwo taringnya sekaki. Serem banget ada hantu gini di depan rumah gua kan, baru tahu nih gitu kan. Nah udah akhirnya berangkat sekolah, nah di situ ketemu sama si John lagi kan. Wah ini dia nih bocahnya nih, John lu manggil hantu depan rumah ya John gitu kan. Enggak, gua nggak tahu kayak ngeles gitulah. Nah akhirnya si John cerita, udah aku pikir udah terjadi gitu kan. Nah, aku tanya John, emang lu lihat apa gitu semalam? Disebutin lah hantu cowok taringnya sekaki. Nah sampai hari itu yang aku bingung sampai hari ini, dua orang ini nggak pernah ketemu, tapi kok apa yang diomongin sama yang diomongin tuh sama gitu sih pengalaman kesurupanku. Kalau menurut mungkin itu komplotan itu. Udah janjian ya? Nggak, kalau ya menarik sekali. Saya nggak akan nyangkal soal kesurupan itu kayak gimana ya, dan saya juga nggak akan ngomong Akang itu ngarang pada waktu itu sama sekali enggak. Tapi kalau misalkan soal membenturkan, kata sains gini, kata agama gini, saya juga nggak harus membenturkan. Saya pikir mungkin dua-duanya terjadi dengan mekanisme yang berbeda. Jadi orang kena skizofrenia itu memang banyak terjadi. Orang kena bisikan-bisikan gaib atau mendapat hal yang semacam itu secara medis kita bisa menjelaskan itu kenapa. Termasuk kebanyakan kesurupan itu bisa dijelaskan secara logis.
secara ilmiah. Jadi orang kesurupan itu sebenarnya adalah ketika alam bawah sadarnya, dalam tanda kutip ya, sekarang alam bawah sadar itu adalah istilah yang diperdebatkan, tetapi penjelasan yang paling sederhananya adalah alam bawah sadar kita itu memberontak terhadap alam sadar. Alam bawah sadar itu misalkan Akang punya motor kan, suka naik motor kan? Suka. Nah waktu Akang naik motor pertama kali itu, Akang endut-endutan kan? Masang gas, rem, apalagi pakai yang kopling gitu kan? Mati. Segala rupa gitu. Nah karena itu Akang menggunakannya alam sadar. Nah setelah Akang lari ke sana ke sini ribuan kilometer, misalkan Akang gini tuh sambil ngerokok, sambil apa, nggak mikirin ini kan. Nah ini yang mengendalikannya alam bawah sadar. Nah kalau alam bawah sadar itu mengambil alih, sekali lagi istilah alam bawah sadar itu sekarang diperdebatkan, tapi ini hanya untuk penyederhanaan penjelasan aja. Jadi alam bawah sadar itu memberontak ke alam sadar Akang. Jadi bisa aja hal-hal yang seperti itu terjadi. Apalagi latarnya Akang tadi jam 1 setelah mendengarkan cerita-cerita mistik dan ya setelah mendapatkan cerita-cerita mistik, rumah sekitarnya juga mistik, kemudian jam 1 malam saya menduga banget pada waktu itu Akang ngantuk tapi nggak nyadar itu ngantuk. Akang tuh udah lelah banget pada waktu itu, dugaan saya nih yang kuat. Sehingga bagian-bagian otak tertentu dalam diri Akang itu pengen masuk ke REM. Rapid Eye Movement, mau mendekat ke situ, tapi Akang masih jag-jag pada waktu itu karena jag-jag. Apa sih istilahnya? Masih seger karena ada teman Akang di situ itu. Jadi nggak mau minum saya gimana? Duh, nggak tahu. Gimana ya? Yang inilah. Yang ini ya? Nggak tahu itu juga. Sok silakan minum, udah ada sianidanya deh. Lanjut. Ya tapi dugaan saya sih gitu. Tapi kalau misalkan, tapi jangan dulu misalkan lah. Jadi ada sebenarnya penjelasan-penjelasan seperti itu. Sekali lagi bukan berarti yang Akang alami itu memang benar-benar begitu. Tapi dokter atau psikiater atau orang yang ada di bidang itu mungkin akan mengarahkan pandangan itu ke sana, Kang. Jadi nanti kalau ketemu sama orang-orang yang kesurupan, ayo ketemu dulu sama saya, kita tes apakah dia benar-benar kesurupan atau enggak. Karena ada cara yang sangat mudah, praktis untuk membuktikan orang itu kesurupan atau enggak. Gimana tuh? Kalau orang yang kesurupannya, dalam tanda kutip ya, kalau orang kesurupan itu masih masalah-masalah biologis, masalah neurologis, maka dia harus dihadapkan pada sesuatu yang ekstrim. Misalkan, Akang cubit sekencengnya, kalau dia masih bagian manapun, kecuali sikut. Kalau sikut Akang cubit sekenceng mungkin nggak akan sakit. Iya benar. Kalau gitu, nanti biasanya dia akan gitu. Nah itu biasanya kesurupannya berarti masih kesurupan yang dalam tanda kutip masih ada penjelasannya gitu kan. Tapi Akang pernah lihat hantu nggak pada waktu itunya? Waktu itu lihat hantunya enggak. Kebanyakan orang yang kesurupan itu sebelum atau sesudahnya itu sebelumnya biasanya ngelihat hantu atau merasakan kehadiran hantu atau kondisi Akang itu ditiup bagian belakangnya. Nah itu dalam hipnosis itu orang-orang hipnosis itu selalu menggunakan cara seperti itu. Jadi ketika Akang fokus pada satu hal, kemudian ada satu titik yang mengalihkan itu, entah apa, dan itu kemudian digunakan untuk membajak, dalam tanda kutip ya, membajak jiwa dan kepribadian Akang. Jadi kalau orang hipnosis biasanya, tolong perhatikan ini baik-baik, nah gitu, itu sebenarnya adalah salah satu cara. Nah, yang meniup di belakang Akang, kita nggak tahu itu. Entah itu nyamuk yang mengepak terlalu kenceng, atau apa, saya juga nggak tahu, mungkin hantu beneran, tapi dalam hal ini, secara ilmiah mungkin saja ini terbuka kemungkinan. Jadi ada sesuatu yang membuat Akang tergerak, pada titik itulah Akang mulai terhipnosis. Kena masuk hipnotisnya itu pada titik itu. Walaupun tidak ada Uchiha Itachi di situ, yang nggak ada mata Sharingan itu. Tapi Akang mulai kerasukannya itu, saya yakin mulainya di situ. Secara ilmiahnya gitu, Kak. Sudah mulai di situ ya. Iya, jadi sekali lagi bukan berarti ini bukan berarti sok-sokan menjelaskan. Mungkin aja sekali lagi, Kang, yang Akang alami itu hantu. Tapi kalau misalkan Akang mau bikin simulasi di sini, saya bisa bikin Akang kesurupan di sini sekarang. Boleh gimana? Mau? Gimana tuh? Tapi aman nih. Apa? Aman. Nggak jamin sih. Atau nggak usah kesurupan dulu lah. Akang saya buat di sini bisa melihat sesuatu. Ini di sini banyak kru, banyak orang, dan orang-orang yang ada di sini juga bisa sama-sama menguji kemampuan mereka dalam melihat hantu. Mau coba? Boleh. Akang mau coba lihat hantu? Coba nih ya. Minta kertas. Nanti teman-teman yang ada di rumah, kita bikin simulasi sama-sama. Ada kertas, mau pakai buku tulis,
mau pakai apa, tapi bawa yang seperti ini. Ayo guys, kita coba guys. Nah, kertas simpan di sini. Tapi Ini nanti nggak keluar bayangan mantan kan? lebih buruk dari itu. Lebih buruk dari itu. Apa tuh? Jadi Gimana? oke, ini simulasinya bisa dicoba di rumah, tapi ini adalah cara kita untuk bisa melihat hantu. Nanti kelanjutannya kita bisa cara bikin orang kesurupan. Tapi di sini enggak, ini terlalu banyak kru. Nanti kalau kesurupan repot kita ya. Walaupun saya bawa ini. Coba Kang, kita bikin Gimana? simulasi dikit-dikit. Jadi saya jelaskan dulu instruksinya ya. Nanti Akang coba sekali lagi. Yang pertama, Akang tempelin tangan di sana. Dengan di kertas putih itu dengan jari jemari yang direnggangkan serenggang-renggangnya sejauh-jauhnya, oke? Kemudian akan gunakan spidol itu titikin satu, Balik kali ya. oke? Titikin di arah manapun, tapi di sela-sela jari atau di atas jari atau di sekitar jari dimanapun titikin. Sini nih. Nah, sekarang Akang lihat dulu saya atau dengerin dulu saya ngomong. Nah, Akang nanti saya suruh Akang untuk lihat titik itu. Fokus ke situ. Kalau bisa Akang tahan napas semenit. Kalau Akang nggak bisa tahan napas, napasnya dilambatkan saja. Oke, gitu ya, kurang lebihnya ya. Sambil Akang fokus ke situ, apapun yang terjadi, ingat ya, apapun yang terjadi, tetap lihat titik itu. Karena kebanyakan orang setengah menit sejak mulai melihat itu, akan mulai melihat tangan Akang itu akan pudar, ujung-ujungnya biasanya akan hilang. Tapi apapun yang Akang lihat, tetap fokus di titik itu. Nanti, kalau Akang masih lebih dari itu, 40-50 menit berikutnya, Akang akan, jari-jarinya itu, akan mulai tertutup kabut, biasanya putih. Beberapa orang akan muncul bintang-bintang. Nah, setelah itu, Akang akan melihat tangan Akang berubah menjadi makhluk yang biasa nempelin Akang selama ini, di tubuh Akang. Wah. Akang boleh ngobrol, boleh ngomong sama saya, boleh apa, boleh ketawa-ketawa Oke. untuk menghilangkan rasa takut misalkan. Tapi fokus ke matanya, apapun yang terjadi jangan hilang. Saya kayak lebih takut lihat Akang sih. Udah ya, spidol nanti ditutup ya. Coba ya, nanti Spidol kita ditutup ya. Iya, iya, teman-teman yang di rumah juga bisa praktekkan hal yang semacam ini. Ya guys, Ini bisa dipraktekkan oleh siapapun. nih Oke? titiknya di sini guys. Ya, oke. Yuk mulai nih. 3, 2, 1. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, iya, iya, bismillah boleh lah. Lihat fokus titik ke situ. Kalau bisa napasnya lambatin atau tahan sama sekali. Fokus ke situ. Nah, biasanya sekitar 10 detik dari sekarang tangan Akang tuh hilang atau berkabut atau jari-jarinya jadi pendek. Gimana Kang? Masih baik-baik aja? Wah, masih baik-baik aja Kang. Oke, ya udah, napasnya lambatin Kang. Nah, yang di rumah juga coba praktekin yang seperti ini. Tidak berlaku untuk sedikit orang, tapi untuk kebanyakan orang ini terjadi. Tangan Akang bakal mulai ketutup tuh bagian jari-jarinya, atau kalau Akang fokus ke titik situ dan hilang. Tak lama kemudian kalau Akang nanti tangannya udah rubah, Akang silahkan geblek-geblek gitu. Langsung tarik jarinya Kang. Oke, 10 detik lagi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sudah. Udah Kang? Wah, enggak, tapi tadi kayak berkabut. Berkabut, udah sampai berkabut ya. Tapi terus terang emang saya orang kurang suka kurang fokus. Gak apa-apa, ini Nggak ngaruh ya? nggak ngaruh. Jadi sebenarnya Tapi itu, berkabut tadi ya kayak hilang-hilang gitu. nah kayak hilang-hilang mulai. Kalau Akang harusnya nunggu beberapa menit, detik lagi harusnya ya. Coba Nanti lagi Akang nih. bisa melihat sesuatu yang aneh itu. Coba lagi nggak? Mau coba lagi nggak? Coba lagi ya. Coba. Jadi udah level 2 ya, udah mulai berkabut ya. Tadi berkabut ya. Berkabut. Iya. Nah, ada bintang-bintangnya. Tapi kalau misalnya saya mau ngomong atau ini hilang lagi tuh. Nah, Karena nggak fokus kali ya. ya nggak fokus. Fokusnya ke titik itu Kang. Coba ya. Saya fokus Oke. nih ya. Ya udah 1 menit ya. 3, 2, napasnya lambatin Kang. 1. Capek ini. Akang boleh cerita tentang apa yang terjadi di situ. Gak apa-apa, jangan khawatir Kang. 5,
Udah mulai belum? Kalau ngomong balik lagi tangannya. Enggak. Ya udahan dulu Kang. Tadi kalau ngomong hilang. Kabut ya. Nah, kalau ngomong muncul lagi tangannya. Sebenarnya, nah ini saya pengen bikin simulasi kecil-kecilan. Gimana? Sebenarnya ini berlaku untuk banyak sekali orang. Dan ini sebenarnya hanya ilusi optik saja. Mata itu kan lelah. Kalau misalkan titik fokus ke situ, maka bagian yang lain biasanya akan pudar. Dan itu semua orang sebenarnya sudah sering melihat itu. Gitu. Nah, cuman ini tuh biasa digunakan oleh orang-orang yang memberi sugesti. Jadi ada misalkan ya, ada dukun atau ada orang yang ini, kemudian dia bisa lihat aura saya. Nah, itu biasanya caranya adalah dengan cara seperti itu. Jadi kemarin-kemarin itu ada pesulap merah misalkan yang berusaha untuk menjelaskan secara ilmiah bahwa santet apa dan sebagainya itu bohongan dilihat dari alat-alatnya. Tapi secara psikologis orang itu banyak sekali melakukan hal-hal yang seperti ini. Jadi ada orang yang kena skizofrenia atau ada orang yang melihat titik yang seperti itu dan sebagainya. Dan penampakan-penampakan yang kita lihat sekarang itu kebanyakan, sekali lagi bukan meragukan bahwa Akang dulu itu pernah kesurupan atau enggak ya, bukan meragukan. Apa-apa ini jadi belajar saya. Tapi kalau pada waktu itu Akang tidak dalam kondisi lemah dan lelah mungkin pada waktu itu, dan dalam kondisi bahwa Akang pada waktu itu memang tidak lagi diceritakan tentang hantu-hantuan dan sebagainya, mungkin Akang akan tidak akan mengalami kesurupan yang seperti itu. Kemungkinannya seperti itu. Nah ini kalau misalkan ya, Akang coba lakukan ini di rumah, dia nggak ada kru, nggak ada orang-orang di sini yang bejubel banyak gini, termasuk hantu-hantu yang ada di sini nggak banyak itu. Saya coba nih. Akan pasti akan benar-benar bisa melihat dalam tanda kutip makhluk yang selama ini nempel di badan Akang. Dilihat dari tangannya, tangan makhluknya itu gitu. Jadi biasanya ada plot twist ini, makanya saya coba deh. Coba aja. Ya. Ini di Akang bisa coba di cermin, kasih titik di antara dua mata, terus Akang cermin terus gini ngeliat terus. Itu muka berubah loh. Hah? Biasanya kalau ngaca kita terkagum-kagum biasanya, Pak. Ya tergantung gitu. Kalau kayak Akang kayaknya susah terkagum-kagum kalau ngaca. Ya tapi gitu Kang penjelasannya. Tapi sekali lagi itu serem juga Kang cerita yang kayak gitu tuh. Nah cuman yang masih saya bingung Kang, kenapa ada dua orang ini menyebut hal yang sama. Padahal saya belum ngasih tahu gitu. Ada makhluk bergigi taring sampai sekaki. Itu yang masih saya bingung. Bisa aja ya. Kalau gini nih Kang, kalau kita ngebahas tentang istilah ilmiah, itu sebenarnya pernyataan dua orang itu masuk ke dalam probabilitas. Jadi itu bisa aja. Jadi ada 10 orang yang ditanya tentang makhluk penampakan di sana, bisa aja mereka mendeskripsikan makhluk dengan cerita yang sama, walaupun mereka tidak pernah berkomunikasi sebelumnya gitu. Walaupun dari probabilitas itu ya sangat kecil untuk sangat kemungkinan kecil, terjadi, sangat kecil, tapi bisa aja kemungkinan yang seperti itu. Atau masuk. sudah ada cerita, misalkan sebelumnya di situ memang sudah ada gosip bahwa di situ ada makhluk dengan taring sepanjang kaki gitu. Kalau itu nggak ada sih kalau itu. Ya, saya justru baru tahu karena malam itu. Nah semenjak sampai sekarang tuh kalau pulang mungkin suges ya. Wah ada dia nih di sini. Iya. Karena kejadian itu tuh. Ya sekali lagi ya, ini bukan berarti meragukan. Ada banyak sekali cerita-cerita di luar sana yang kita nggak bisa membuktikan bahwa apakah itu real atau tidak. Tapi orang-orang yang skeptis bisa saja menjabarkan secara ilmiah tentang apa yang terjadi di sana, gitu Kang. Jadi sekali lagi ini adalah kontroversi dan toleransi. Jadi kalau misalkan ada di antara penonton semua di sini yang pernah mengalami tapi tidak bisa menjelaskan secara ilmiah, boleh. Atau ada orang yang sudah mengalami seperti ini dan benar-benar tidak logis, itu juga boleh. Tetapi ada juga orang-orang yang sepenuhnya skeptis dan berusaha untuk menjelaskan itu dalam kondisi yang ilmiah, seilmiah-ilmiahnya. Termasuk kapan-kapan Kang, kalau misalkan kita mau, kita bisa bikin sebuah gedung yang kalau orang masuk ke situ bisa ada hantunya di situ. Tapi nantilah di episode kapan-kapan ya. Sekarang rumah hantu bagaimana? Enggak, jadi bangunan biasa. Kita bikin settingan tertentu, nggak usah pakai hologram apa, kita bikin settingan tertentu, dan siapapun yang masuk ke situ dengan sedikit sugesti akan bisa melihat hantu. Itu ada caranya, penjelasan ilmiahnya itu ada Kang. Kalau mau. Boleh menarik tuh. Ya, tapi kapan-kapan lah. Ini tadi pengen bukannya nambahin ya. Jadi aku juga pernah baca tuh Kang, kalau misalnya dalam agama ya, ternyata
kesurupan itu juga bisa disebabkan karena tekanan jiwa. Oh iya. Misalnya depresi, pikirannya kosong. Hingga itu akhirnya memicu terjadinya kesurupan itu. Gitu. Iya. Nah, kalau Kang Guru sendiri ya, kan kalau dari medis itu mungkin pengobatannya hipnoterapi gitu ya. Kalau di agama Islam misalnya ruqyah gitu ya. Iya. Ada hubungannya sih antara dua metode itu gitu. Metode apa? Itu tadi penyembuhan dari orang yang misalnya Iya. disebut kesurupan tadi. Jadi sebenarnya di dalam agama itu gak ada yang akan jelasin tadi itu. Yang ada itu adalah di dalam agama orang-orang Islam itu percaya bahwa ada kondisi di mana orang ketempelan setan. Itu ada kondisi seperti itu. Tapi apakah itu ceritanya lemah, apakah itu ceritanya lagi lelah dan sebagainya, itu tidak ada penjelasannya. Itu adalah penjelasan berikut-berikutnya hasil dari interpretasi setiap kebudayaan. Begitu Kang. Bukan, sekali lagi bukan soal percaya atau enggak, bukan soal benar atau salahnya. Tapi di dalam Islam memang ada pengakuan tentang orang yang kerasukan, itu ada, tetapi bagaimana kerasukannya itu beda-beda. Jadi kalau misalkan ada orang yang katanya kalau kerasukan di ruqyah langsung keluar darah dan sebagainya, gak. Dalam Islam juga nggak seperti itu. Itu adalah tambahan-tambahan dari kultur setiap kebudayaan. Gitu Kang. Termasuk juga misal, kan kalau dalam istilah medis, kalau ada orang yang kesurupan, itu bisa aja karena stres misalkan gitu ya. Nah, kalau dalam Islam, setan itu kan bukan wujud, Kang. Setan itu bukan wujud, setan itu adalah karakter. Jadi Akang itu jadi setan ketika Akang itu ngajak pada sesuatu yang buruk. Jin itu menjadi setan kalau dia mengajak kita untuk melakukan sesuatu yang buruk. Jadi setan itu karakter. Jadi kalau misalkan Akang udah lemah, terus punya dendam, punya apa, itu dalam konteks itu Akang sudah jadi setan. Kerasukan setan secara harfiah itu begitu dalam Islam. Gitu. Tapi sekali lagi ya, itu tafsiran saya. Silakan kita sama-sama berbeda pendapat, kalaupun memang perlu, tapi tetap saling menghormati satu sama lain. Gimana Kang? Ya menarik ya. Tadi ya, kalau aku pernah baca teori ya, jadi memang itu sebenarnya yang tadi aku pengen tanyain tuh Kang. Jadi kalau dalam dunia medis itu kan hipnoterapi. Nah kalau misalnya dalam Islam itu, kita bicara Islam lah ya, itu ruqyah gitu. Oh. Nah, apakah dua hal itu ada hubungannya? Kebanyakan maksudnya dalam terapinya ya, apakah mirip gitu atau gimana? Kebanyakan ruqyah yang sekarang namanya ruqyah syariah dan semacamnya itu kebanyakan mengandung hipno. Kebanyakan. Bukan kalau saling berkaitan itu ya sebetulnya. Ruqyah di zaman Nabi itu baca Quran, kita baca, kemudian kita ajak pada sesuatu yang baik gitu. Ya, udah selesai sampai di situ. Jadi nggak ada soal wah, yang kesurupan yang kayak gitu, enggak. Sejauh yang saya tahu enggak kayak gitu. Tapi kalau misalkan Akang mau bikin cerita yang seperti itu, ya itu juga dipersilakan. Kan interpretasi orang itu bisa beda-beda. Gitu. Oke, dihentikan aja dulu sampai sini, karena saya khawatir Akang ini mulai agak ada tanda-tanda kerasukan. Jadi kita bahas di episode-episode selanjutnya, kita akan bahas tema-tema yang lain. Setidaknya untuk beberapa episode kita akan ketemuan lagi. Dan Pak Helminya izin dulu tadi katanya. Tadi ngirim surat ke saya kan gurunya, jadi minta izin. Diizinin tapi? Hah? Diizinin tapi? Diizinin atau enggak ya? Ya, kontroversi dan toleransi. Jangan disingkat.